Halo, selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Yulianto. Ini adalah video pertama dari seri Quality of Service, yaitu Network Transmission Quality. Bayangkan ini adalah sebuah jaringan yang terdiri dari router terhubung dengan komputer, server, IP phone, video conference device. Apa yang terjadi jika komputer melakukan download secara masif, server berkomunikasi dengan host lain, di saat yang bersamaan pengguna melakukan panggilan telepon dan pengguna lain melakukan video konferensi. Multiple traffic seperti ini dapat menyebabkan congestion atau kepadatan lain yang berakibat paket akan dikirim secara bergantian. Paket yang belum dikirim akan dimasukkan ke dalam antrian atau queue. Queue tersebut disimpan di dalam memori router. Ini berdampak negatif kepada beberapa layanan yang menggunakan protokol UDP seperti voice dan video. UDP memiliki karakteristik tidak mengirim ulang paket yang pernah dikirim. Padahal tiap paket memiliki batasan waktu sehingga suara atau video yang diterima si penerima akan tidak utuh atau tidak jelas. Untuk mencegah hal ini terjadi, diperlukan apa yang dinamakan quality of service. Quality of service adalah mekanisme yang digunakan untuk memberikan prioritas dalam pengiriman paket dengan mendahulukan paket yang penting. Ini bukan berarti paket yang menggunakan protokol TCP tidak penting. Ini karena protokol TCP dapat melakukan pengiriman ulang jika paket belum diterima oleh si pengguna. Berbeda dengan UDP yang tidak akan mengirim ulang meskipun paket sebelumnya tidak sampai tujuan. Supaya quality of service dapat bekerja dengan sempurna, perlu dipahami tentang bandwidth. Apa itu bandwidth? Bandwidth adalah jumlah data yang dikirim tiap detik seperti data suara, video, audio, teks, dan lain-lain. Tiga hal terkait dengan bandwidth yang perlu diperhatikan adalah yang pertama disebut dengan packet loss. Ketika congestion terjadi, paket yang diterima akan dimasukkan ke antrian queue. Tanpa mekanisme QoS, semua paket yang diproses oleh router dan switch akan di-drop setelah melewati batas waktu tertentu, termasuk paket yang sensitif terhadap waktu, yaitu yang menggunakan protokol UDP seperti video dan voice. Kedua adalah latensi. Ini adalah istilah untuk menggambarkan waktu yang diperlukan oleh perangkat pengirim ke perangkat penerima secara simultan dan round trip time. Ini menggambarkan waktu yang diperlukan untuk sampai ke tujuan dan waktu respon dari penerima si pengirim. Berikutnya adalah jitter. Jitter ini berhubungan dengan latensi. Kalau latensi untuk mengukur waktu yang diperlukan di antara end-host, sedangkan jitensi adalah varian atau ragam bentuk latensi dari terendah ke tertinggi. Perhatikan gambar di sebelah kiri. Bayangkan kita mengirim 5 paket, tiap paket membutuhkan waktu 10 detik. Gambar sebelah kiri menunjukkan tidak adanya varian paket, artinya jitter bernilai 0 milidetik. Sedangkan gambar sebelah kanan ada varian paket. Paket pertama butuh waktu 10 detik, paket kedua butuh 20 detik, paket ketiga butuh waktu 7,5 detik, paket keempat butuh waktu 55 detik, dan paket kelima butuh waktu 37. Jadi jitter merupakan pengurangan dari nilai tertinggi dengan nilai terendah yang dibutuhkan oleh audio atau video dalam pengiriman paket. Jadi nilai jitter di sini adalah 57,5 dikurangi 7,5. Jadi nilai jitternya adalah 50 milidetik. Berikut adalah karakteristik traffic dari audio. Karena audio menggunakan protokol UDP, maka latensi yang dimilikinya adalah sampai dengan 150 millisecond. Dengan nilai jitter tidak lebih dari 30 millisecond dan paket loss yang ditolerir adalah 1%. Untuk bandwidthnya sendiri adalah 30 sampai 128 kilobit per second. Ini bergantung pada kodek yang digunakan. Untuk karakteristik dari video, karena dia juga menggunakan protokol UDP, latensi yang ditolerir oleh video adalah antara 200 sampai 400 millisecond. Untuk nilai jitter yang diterima adalah berkisar antara 30 sampai 50 millisecond. Untuk paket loss-nya antara 0,1 sampai dengan 1%, dan bandwidth yang ditolerir adalah antara 384 kilobit per second sampai dengan 20 megabit per second. Yang ketiga adalah traffic data. Karena paket data menggunakan protokol TCP yang dapat melakukan retransmit ulang data, maka dia tidak terpengaruh oleh latensi, jitter, loss, ataupun bandwidth. Karena dia akan melakukan transmisi ulang apabila data itu belum sampai ke penerima. Meskipun dia tidak memiliki nilai latensi, jitter, loss, ataupun bandwidth, namun kita tetap perlu memperhatikan quality of experience atau kualitas pengalaman pengguna. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah
apakah data berasal dari aplikasi interaktif atau tidak. Jika data berasal dari aplikasi interaktif, maka kecepatan untuk sampai ke pengguna perlu diperhatikan. Yang kedua, apakah merupakan data bersifat kritikal? Jika data ini bersifat kritikal yang sifatnya harus dikirim dengan cepat, kita pun harus memberi prioritas pada data ini. Demikian materi tentang quality of service, khususnya traffic karakteristik. Dengan mengetahui traffic karakteristik, nanti kita bisa mempertimbangkan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mengkonfigurasi quality of service. Terima kasih.